beli memang tanam pohon kapas itu. Enggak kan ya, waktu beli udah jadi. Kalau baju udah dibeli jadi, berarti ada yang ngejahitin. Berarti ada yang bikin kainnya. Jadi jangan bilang bahwa saya hidup tanpa orang lain, saya juga bisa. Karena kita hidup kalau tanpa orang lain, kita mati Bapak Ibu. Makan semangkok nasi aja, itu pengorbanan ribuan orang. Padi ditanam sama orang lain, dipanen sama orang lain, kemudian sampai jadi beras kita beli sama orang lain. Kan Bapak Ibu kalau mau makan nggak nanam padi sendiri. Iya, berarti apa? Nggak ada alasan bahwa kita tanpa orang lain bisa. Pasti kita memerlukan orang lain. Nah, hubungan kita dengan orang lain inilah yang disebut sebagai hubungan antar manusia, humanisme. Nah, tentunya ada hukum-hukum hubungan antar manusia yang baik, terutama nih di dalam kehidupan remaja nih ya, kehidupan anak-anak yang SMP, SMA, kemudian kuliah, begitu ya. Hubungan ini sebetulnya sudah ada sejak kita mulai di dalam kandungan, ya, mulai di dalam kandungan. Jadi Bapak Ibu memang luar biasa ya. Menurut penelitian ilmiah bahwa bayi itu bisa merasakan perasaan ibunya di dalam kandungan, bisa mendengar suara dari luar kandungan ibunya. Ini luar biasa Bapak, saudara-saudara. Artinya banyak ibu-ibu yang sekarang mengandung dengerin musik kemudian didengarkan kepada anaknya di dalam kandungan. Ini artinya apa? Sudah mulai menjalin hubungan itu. Jadi hubungan yang pertama adalah keluarga. Terutama yang remaja, biasanya mulai ada konflik itu adalah hubungan di keluarga. Kalau masih balita, masih anak-anak main, hari ini berantem, tonjok-tonjokan, besok main lagi. Nggak tahu tuh dia lupa, gitu ya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kemampuan batin kita bisa melupakan rasa sakit hati, bisa melupakan rasa kecewa, bisa melupakan kekecewaan atau kesedihan dan lain sebagainya. Kalau bisa seperti anak kecil, itu luar biasa. Batin anak kecil itu, saudara-saudara, ibu bapak bening. Contoh nih, dia lagi apa ya, ngempeng ya, ada dot di mulutnya, coba dia tarik. Begitu ibu tarik, dia nangis, langsung nangis dia. Tapi begitu ibu masukin lagi, langsung berhenti. Kalau kita mau nggak, mau ini, begitu dia ambil, kita enak aja, langsung ngambek. Ya udah dari ini saya kasih, nggak usah. Begitu dikasih dia nggak langsung ambil lagi gitu kan, tapi dia nggak usah kasih gitu kan. Itu langsung semakin besar hubungan kita akan terlihat seperti itu. Kita gampang ngambek, kita gampang tersinggung, kita gampang marah, terus kita tidak mudah memaafkan atau tidak mudah menstabilkan emosi kita atau batin kita. Itu nggak mudah loh saudara-saudara. Ya. Saya pun mengalami itu ya, nggak mudah gitu ya. Perlu waktu, perlu menenangkan diri gitu ya. Tapi kalau bayi dia bisa langsung spontan, tarik, nangis, kasih, diam. Kemudian kita ledek-ledekin, dia langsung ketawa lagi sama kita. Coba kita begitu, tarik, kasih, ledekin, ditapuk kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang menyebabkan hubungan ini mulai itu ada kerenggangan, ada permasalahan. Kalau di dalam keluarga, hubungan remaja di dalam keluarga, karena saya mengalami itu juga sosial, saudara-saudara yang orang-orang kok boleh kelayapan sama teman-temannya ke sana kemari, saya nggak boleh gitu kan, cuma punya perasaan. Oh, saya dikekang, saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Mulai ada pemberontakan, melawan, paling nggak mulai berani nyautin, gitu ya. Orang tua ngomong kita berani sautin.
nggak berani bantah dan lain sebagainya. Kalau dulu saudara-saudara yang semasa saya seumuran kalian, gitu ya, saya kalau ngebantah ada risikonya, kepala bisa melintir. Ya, orang tua zaman dulu tuh ada senjata rotan di rumah. Karena setiap rumah dulu pasti punya kemoceng. Coba boleh tanya dari ibu yang ada di sini masa kecilnya, rumahnya dulu ada kemoceng, pasti ada kemoceng bulu ayam. Kalau kemoceng itu udah rusak, udah rontok, itu nggak dibuang rotannya. Ya, itu jadi senjata pusaka, tongkat pemukul naga. Jadi bukan tongkat pemukul anjing anu cikong ya, kalau di dalam cerita silat ya. Ini tongkat pemukul naga, artinya naga aja takut, gitu kan? Seperti itu. Jadi saudara-saudara, ini jadi senjatanya orang tua zaman dulu. Anda pulang cerita, Ma, aku tadi dipukul sama guru, gitu ya, di rotan tangannya dipukul sama guru. Saudara-saudara, kalau anak zaman saya dulu ngadu begitu, pulang ke rumah, itu ditambahin. Kamu pasti nggak benar, kamu pasti nakal, udah bikin tugas kamu. Coba sekarang, Ma, aku tadi di rotan sama guru tangannya. Wah, urusannya polisi kalau sekarang. Orang tua besok datang di sekolah itu, gitu kan? Nah, jadi ibu bapak, anak sekarang kalau dilarang pun, dia pasti akan bertanya, kenapa nggak boleh Pak? Kenapa aku nggak boleh Pak? Jadi orang tua sekarang, paradigma mengantar atau mendidik hubungan dengan anaknya itu juga berbeda. Bahwa orang tua sekarang harus bisa menjelaskan secara logika ada alasan kenapa dia melarang anaknya, tidak boleh anaknya itu melakukan sesuatu. Kalau orang zaman dulu bilang tidak boleh, anaknya tanya kenapa aku nggak boleh. Pokoknya kalau papa bilang nggak boleh, mama bilang nggak boleh, jangan banyak tanya, selesai. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, saudara-saudara, biasanya begitu. Apalagi, mohon maaf ya, ada orang tua yang menekan anaknya untuk mencapai sesuatu. Karena apa? Mungkin dulu papa namanya nggak ranking sekolahnya. Nah, dia balas dendam sama anaknya. Anaknya suruh ranking sekolahnya. Harus ranking 1, harus ranking 2, harus 3 besar. Nah, ini mungkin Anda mengalami itu dulu sekolah, gitu ya. Ini akan menjadi beban yang berat buat Anda yang masa sekolah sekarang. Dan perlu Anda ketahui bahwa jangan terlalu membebani hal itu, tapi berusaha sebaik mungkin. Ya, jadi jangan. Memang orang tua punya target, tetapi sebaik mungkin saja kita lakukan itu. Karena yang jadi orang tua pun, kebetulan ada orang tua juga. Yang jadi orang tua pun harus mengerti bahwa pendidikan anak sekarang berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu pendidikannya gampang, cuma membaca, menulis, berhitung. Bukunya, bacaannya gampang-gampang. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu namanya Ibu si Budi, mamanya itu namanya siapa, saya nggak tahu sekarang. Gitu ya. Bapaknya siapa? Pokoknya Bapak Budi, Ibu Budi, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu hanya singkat. Tapi lihat bacaan anak sekarang, kelas 1 itu sudah soal yang cerita. Artinya apa? Semakin berat mereka. Nah, semakin kehidupan Anda juga yang generasi muda ini lebih berat. Karena tuntutannya memang juga lebih berat saat ini. Oleh karena itu, jangan membebani hidup Anda dengan yang sudah menjadi berat, Anda pikul semakin berat. Artinya apa? Pokoknya kita berusaha sebaik mungkin, apa yang kita lakukan sebagus mungkin, hasilnya akan kita lihat nanti. Kita evaluasi, kalau misalnya orang bagus, kenapa orang bagus? Tapi kalau orang tuanya menekan dan lain sebagainya, ya kita tetap membuktikan sendiri, gitu ya. Jadi anak itu memang kasihan. Seusia remaja ini kasihan. Nyari teman juga, misalnya kebaktian, yang begitu sudah SD, kan sekolah minggu ya. Begitu SMP, dia bingung mau ikut kebaktian remaja, masih kecil, masih bocil, mau ikut anak-anak, udah gede. Jadi dia nambah tuh,
gitu. Akhirnya kadang-kadang dia nggak kesana nggak kemari kebaktiannya, akhirnya dia nggak kebaktian, hilang begitu. Nah maka dari itu saudara-saudara, jangan jangan mempermasalahkan itu karena semua orang akan mengalami itu, ya, masa itu. Kalau misalnya mama itu ngoceh terus, ngomel terus, ya ngomong terus, itu udah biasa. Semua ibu pasti begitu. Tapi percayalah, yang perlu Anda bisa hubungan baik dengan keluarga, dengan orang tua di rumah, yang terutama yang masih remaja. Yang pertama, ciptakan bahwa diri Anda itu bisa dipercaya. Artinya begitu. Kalau misalnya pulang sekolah jam setengah 2 atau jam 3, maka secara perhitungan sampai di rumah jam 4, maka Anda harus sampai dulu di rumah jam 4. Urusan nanti sudah sampai di rumah Anda ada kegiatan lain di luar, Anda bisa bilang bahwa Anda akan ada kegiatan di luar, pulang jam sekian. Tapi ingat, kalau sudah bilang pulangnya jam 7, maka Anda harus tiba di rumah jam 7. Kadang-kadang remaja ini atau yang generasi muda ini bilang sama mamanya pulang jam berapa? Jam 9, mah. Oke. Jam 10 belum nyampe rumah dan nggak ngasih kabar. Inilah yang akhirnya menyebabkan orang tua hilang kepercayaannya kepada kalian. Begitu. Tapi kalau misalnya ada masalah di jalan, misalnya jam 9 belum sampai, telepon. Ma, aku begini-gini nih, nggak nyampe jam 9 ya, mungkin sekitar jam segini. Sehingga orang tua tenang. Dan akhirnya Anda akan mendapat kepercayaan bahwa orang tuanya merasa bahwa, oh anak saya ini sekarang sudah besar. Maksudnya sudah bisa bertanggung jawab. Karena kalau enggak, setiap Anda pulang, Anda pasti akan disambut dengan omelan. Itu pasti. Dan kita menganggapnya orang tua itu ngomel dulu. Itu begitu. Yang dari pengalaman. Kebetulan saya pernah jadi guru SD, guru SMP, guru TK juga, guru komputer, SD, SMP, SMA, SMK, sama sekarang wakil dekan. Kuliah. Jadi saya pernah ngajar anak yang ingusan sama kumisan. Itu bedanya ya. Jadi ingusan sampai kumisan saya ngajar gitu ya. Ini kalau anak kecil kan dibilang anak ingusan gitu ya, masih sampai kumisan gitu ya. Saya ngajar. Jadi perkembangannya itu saya tahu perkembangan mereka. Dan biasanya anak yang mentalnya akhirnya tidak kuat dengan kondisi rumahnya itu menjadi anak-anak yang nakal. Menjadi anak-anak yang mencari perhatian di luar rumahnya, itu pasti. Nah inilah hubungan di dalam keluarga yang sering kali terjadi masalah. Kemudian ada lagi hubungan di luar keluarga, yaitu hubungan pertemanan. Nah ini mulai begitu remaja kan mulai kan banyak teman nih, gitu ya. Kalau masih SD mungkin pergi diantar, pulang dijemput, gitu ya. Kalau begitu udah SMA sudah nggak ada lagi. Mungkin masih ada yang diantar, dijemput, masih mungkin. Tapi kalau begitu sudah SMA, kebanyakan sudah bisa pergi sendiri. Dan ya, Anda harus tadi bisa ibaratnya menunjukkan bahwa Anda ini sudah besar. Artinya kalau misalnya dikasih jajan sama orang tua, ya biasanya jajannya harian, kemudian orang tua kasih mingguan. Gitu, kasih mingguan. Kalau waktu SD mungkin harian. Mau pergi sekolah kasih hadiah jajan. Tapi begitu udah SMA dikasihnya langsung seminggu. Nih, kasih jajan buat seminggu. Ingat, Anda harus menunjukkan bahwa Anda mampu memanage uang itu selama seminggu. Jangan sampai 3 hari kemudian Anda minta lagi. Alasannya sudah habis. Beli ini, beli itu. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dipercaya. Anda belum dewasa. Nah, ini teman-teman sekalian ini ya, masih remaja. Jadi tunjukkan bahwa kita bisa memanage itu. Urusan kalau misalnya mau beli sesuatu dan akhirnya bisa uang jajan ini kurang, maka kita harus ngomong, kita harus bilang sama orang tua. Di sekolah ada praktek apa gitu, harus beli ini Pak, harganya sekian, boleh. Terus terang, akhirnya komunikasi ini baik. Coba saya mau nanya kepada yang remaja-remaja ini. Dalam satu hari, Anda berbicara dengan orang tua Anda, ada nggak 1 jam? Saya rasa tidak ada. Mau pergi, bilang, Ma, Pak, pergi. Dan pergi.
pulang apa, saya pulang, udah paling nonton, mama tanya, itu pun malah nanya duluan, kamu udah makan belum, udah ini belum, ada PR nggak, ada ulangan nggak, jawabnya singkat-singkat, nggak, begini gitu, kebanyakan nonton, selesai. Sehingga komunikasi dengan orang tua itu tambah berkurang. Coba waktu kita kecil SD, begitu pun dijemput sama mamanya, sepanjang jalan dia cerita. Tadi mah aku begini di sekolah ini. Dan bahkan kalau ulangan dapat jelek pun, anak kecil itu sudah mulai bisa bercerita dengan orang tuanya. Pak, teman aku ulangan bahasa Inggrisnya dapat segini loh, dapat 3 loh. Teman aku ulangan bahasa Inggrisnya dapat 2 loh. Pak, saya kalau anak saya udah cerita begitu, saya tahu anak saya pasti dapat jelek. Ngerti gak? Kenapa dia bercerita gitu? Supaya dia nggak dimarahin, gitu. Karena dia dapat jelek, dia ceritain dulu teman-temannya yang lebih jelek dari dia. Gitu. Jadi kalau saya tanya, emang kamu dapat berapa? Saya dapat 5, mendingan, gitu. Nah, seperti itu. Ya, mendingan, gitu. Jadi aku nggak diomelin, gitu kan. Nah, maksudnya kan begitu. Anak kecil sekarang pintar, dia ceritain dulu teman-temannya yang lebih jelek dari dia, gitu kan. Nah, sehingga kalau dia dapat jelek pun, dia nggak dimarahin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tapi ini adalah satu bentuk di mana komunikasi anak waktu kecil itu bagus sekali dengan orang tua. Diceritakan apapun. Tapi begitu sudah besar, mungkin karena orang tua kita ini agak galak, agak strict. Jadi kalau cerita-cerita yang kurang berkenan sama dia, dia langsung bilang, udah jangan banyak cerita dan kamu pusing. Kamu pusing dari kamu cerita begitu-begitu. Akhirnya dari situlah ada dia. Biasanya anak itu dia mau cerita, dia takut sebelum cerita aja udah dimarahin, dia nggak akan takut dimarahin. Nah ini yang jadi pengalaman seperti itu, ya, ibu bapak saudara-saudara. Akhirnya lebih banyak cerita dengan teman sebaya. Teman lebih tahu tentang hal kita daripada orang tua kita. Anda ada pacar, ada orang yang kita senang, gitu ya, yang kita suka. Coba saya tanya, berani nggak cerita ke orang tua dulu? Siapa yang berani cerita ke orang? Misalnya Anda naksir seseorang, terus pulang dan bilang, aku naksir dia loh. Gitu. Berani nggak? Satu. Yang lain pasti ceritanya sama teman dulu. Menurut dulu dia gimana? Nanya temennya, gitu kan? Nah, jadi temennya cerita, oh lu suka ya sama dia ya? Nah, akhirnya temennya tahu. Apalagi orang tuanya gaptek, nggak ngikutin Instagram anaknya, nggak ngikutin ya media sosial anaknya, pasti orang tuanya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau orang tuanya nggak gaptek sih dia tahu. Kayak misalnya anak saya, dia punya pacar baru, saya tahu statusnya, fotonya, saya langsung tahu. Jadi saya nggak bisa nanya ada pacar ya, enggak. Saya cuma bilang sama dia, coba kenalin ke papa, ke orang tua. Nah seperti itu. Dia bilang, iya Pak, tapi dia masih takut ketemu papa karena papa dosen gitu ya. Wah, emang kalau dosen konotasinya gak apa ya, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Saya bilang gak apa-apa, kan bukan mahasiswa saya bilang gitu ya, bukan mahasiswa saya. Jadi ya seperti itu. Tapi alangkah baiknya Anda berkomunikasi dengan orang tua. Anda punya pasangan, Anda kenalkan dengan orang tua. Ingat, jangan dijemput di depan gang. gue udah nyampe di depan gang, lu keluar ya, karena nggak berani ngadepin bapaknya, gitu ya. Kalau jadi cowok harus jadi berani. Ngomong habis takut, bapaknya galak. Orang galak pun pasti punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tanya anaknya. Papamu hobinya apa? Oh, papa mah hobinya pelihara ikan, bawain ikan yang dia suka bawa. Begitu bawa, ini aku habis jalan tadi lihat ini ikan bagus, gini kata orang bagus. Ini aku kasih buat Om. Bapaknya pasti senang. Wah ini ikan, ini dia ceritain. Dia akan banyak cerita tentang ikan. Siap-siap pasang telinga. Walaupun nggak ngerti, anggaplah mengerti. Pokoknya itu dulu. Kalau berhadapan dengan orang tua ya sama mamanya,
Jadi seperti itu. Dan saya selalu sukses mendekati seseorang. Rahasia itu. Ya, yang jelek saya nggak pernah ditolak. Sama keluarganya gitu ya. Jadi akhirnya saya lebih dekat sama mamanya daripada sama anaknya. Jadi walaupun udah putus, maminya itu masih suka mainin saya sampai sekarang. Mungkin maminya kalau masih muda dia jadi pacar saya. Kenapa? Saya senang gitu ya. Dia cerita ya, saya gitu ya tante ya, hebat ya tante. Iya tante cantik sih, makanya dia tambah senang. Tambah panjang ceritanya. Dia anak yang cemberut kayak gitu ya. Kapan giliran gue gitu ya. Nah itu. Nah papanya, hobi main catur, beliin catur. Om, saya habis jalan-jalan nih dari misalnya dari Bali, dari mana kan ada itu catur Bali yang ada pikiran apa itu kan keren, beli. Ya siap-siap aja main catur. Gitu. Tapi itulah caranya gitu. Membina hubungan baik seperti itu. Dengan orang yang disukai juga harus bisa membina hubungan baik. Karena apa? Tidak mudah. Satu kandungan saja kita sering ribut sama adik, sama kokon. Kan satu kandungan, satu perut, satu orang tua. Kita masih berantem. Apalagi yang beda kandungan ketemu gede. Memang sih, saudara-saudara, kalau pacaran mah semua indah dah. Benar. Dia kentut aja kita nggak marah. Percaya nggak? Ya, dia kentut bau padahal ya. Kita nggak marah gitu kan. Kentut ya yang kentut gitu deh. Pantesan wangi bener. Bilangnya wangi, nggak bau. Nggak, dia kentut aja. Coba kalau udah menikah, ya kentut dah. Gitu misalnya. Kentut ya mak, iya. Bukan yang jauhan gitu ya. Seperti itu disuruh jawab. Padahal waktu pacaran nggak gitu. Nah itu kentut aja dipuji loh waktu kalau pacaran. Makanya saudara-saudara, jangan merasa senang kalau pacaran itu nggak pernah ribut, terus langsung menikah, gitu ya. Pemberkatan, gitu ya, langsung menikah. Ditanya sama romonya, pacaran pernah ribut besar? Nggak pernah romo. Jangan menikah. Kalau saya begitu, misalnya dia konsultasi nih, mau nanya, saya mau menikah, udah pacaran berapa lama? 5 tahun, pernah ribut? Nggak pernah. Jangan menikah. Ribut dulu. Benar saudara. Kalau Anda pacaran nggak pernah ribut, begitu menikah ribut, itu akan keluar semua sifat buruknya. Dan Anda akan tahu dan Anda akan kaget sekali. Sifat buruk orang itu beda loh, saudara. Waktu pacaran semua baik, dia bisa lebih sabar, lebih mengerti kita, tapi begitu sudah menikah, superiornya akan kelihatan. Yang wanita, yang pria akan kelihatan. Ini hubungan ini yang harus kita jaga. Begitu. Ya hubungan. Makanya kalau saya orang tanya mau menikah, kemudian saya tanya pernah ribut nggak pernah ribut. Tapi kalau dia mau udah putus nyambung, maksudnya udah putus nyambung lagi putus, ya wah memang jodoh. Memang jodoh. Bukan berarti pacarannya jelek, bukan. Tapi memang jodoh itu. Kok bisa putus terus nyambung, putus lagi nyambung lagi, berarti jodoh. Artinya Pak sudah memahami sifat yang Romo kalau pacar saya tuh, kalau dia nggak mau gigit sendal, misalnya begitu. Gue kecil udah tahu kita. Jadi siap-siap di rumah punya sendal, gitu kan. Jangan beli sendal, gitu kan. Atau lempar barang, ya. Saya beli handphone saya beli dibanting di depan saya. Seperti itu. Nah ini kan jelek kan, sifat jeleknya. Nah bisa nggak terima itu pada saat Anda nanti menikah? Nah itu. Kalau Anda merasa oh ini saya bisa menerimanya, silakan. Tapi kalau Anda merasa bahwa dia tidak menghargai, kalau dia marah, dia benar-benar sangat tidak menghargai saya, bahkan tidak menghargai hartanya sendiri dan lain sebagainya, Anda mau terima nggak? Anda pikirkan baik-baik. Salah gunting rambut, penderitanya sebulan. Ini ada salah gunting rambut, kadang-kadang saya juga pernah salah gunting rambut. Tiap ngajar mahasiswa tanya, Pak habis gunting rambut, Pak habis gunting rambut, berarti ketahuan jelek. Cuman mahasiswa nggak bilang salah aja gitu ya. Tapi setelah sebulan kadang-kadang gitu, saya nggak mau gunting rambut di tempat itu lagi. Karena Pak dia salah gunting rambut saya, penderitanya sebulan. Tapi kalau salah pilih pasangan hidup,
penderitaannya seumur hidup. Makanya jadi hubungan dengan orang lain dari mulai pacaran sampai mau menikah, nah itu hubungannya betul-betul kita tidak boleh salah. Ya, apalagi pergaulan tadi hubungan yang ibaratnya kedekatan. Apalagi hubungan pertemanan. Berteman itu harus dengan teman-teman yang bisa membawa kemajuan hidup kita, mendorong kehidupan kita. Jangan berteman yang ngajakinnya cuma judi, ya minuman keras, ke tempat-tempat hiburan, gitu, cuma jalan-jalan doang. Tapi bertemanlah dengan teman-teman yang memang dia punya semangat, dia punya usaha, dia punya kegiatan, atau dia punya pekerjaan yang bisa mendorong kita juga menirunya gitu. Ya, dia rajin, dia bisa sukses. Makanya kalau ketemu orang sukses, saudara-saudara yang masih muda, berusaha untuk salaman sama dia. Paling enggak nempel, mudah-mudahan ketepak. Ya, ketularan gitu ya. Artinya apa? Kalau kita dekat dengan orang yang memiliki aura, kalau kita memiliki teman yang memiliki aura yang bagus, maka kita juga akan terpengaruh dengan aura yang bagus itu, semangatnya itu. Kalau berteman dengan teman-teman yang putus kuliah segala macam, kita masih kuliah, percayalah Anda bisa putus kuliah. Kenapa? Mereka santai, kita sibuk, mereka ajak kumpul, mereka ajak jalan, mereka ajak kemana-kemana. Kita akhirnya pikir, iya ya sibuk. Dia orang gak kuliah aja enak-enak hidupnya. Jangan salah saudara. Mereka enak karena orang tuanya mungkin kaya. Anak kuliah, ada setengah mati orang tuanya. Nah, dan pikirkan itu, gitu. Makanya jangan salah bergaul, apalagi kena narkoba. Nah ini yang paling parah. Jangan sampai kena narkoba. Ya. Begitu kena narkoba Anda, masa depan Anda rusak. Orang tua mendidik Anda dengan baik sebaik apapun, Anda melatih diri dengan baik sebaik apapun, begitu kena narkoba Anda, masa depannya rusak. Saya pernah ceramah sekali di lapas remaja di Tangerang, ya. 80% penghuni lapas remaja di Tangerang itu narkoba, ya, narkoba. Dan perlu saudara-saudara ketahui, kebanyakan anak orang-orang kaya, karena beli itu mahal, anak orang kaya. Jadi waktu itu dengan teman-teman ada yang bawain ya handuk, beli handuk tuh yang kiloan, kemudian sabun segala macam. Gak taunya dia handuknya dari Power. Anak orang kaya masuk penjara, gitu kan? Sabunnya sabun bagus, begitu ya. Saya tanya-tanya kenapa, saya cerita iya saya sebenarnya memang nggak kekurangan, cuman karena papa sibuk, mama sibuk, jadi akhirnya saya berteman, bergaul, terus teman suruh nyobain, suruh ini dia nggak pusing, lu ngapain pusing-pusing nih, minum ini nih, makan ini atau minum ini nih, jadi stres hilang dan lain sebagainya. Akhirnya jadi kecanduan dan akhirnya ya masuk penjara. Saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar saya. Dan ingat, terakhir, kalau kita mau tahu teman kita ini baik atau enggak, lihat aja waktu kita susah, dia ada enggak? Kalau kita banyak duit, ya, kalau kita banyak duit, semua jadi teman. Kalau kita banyak duit, semua jadi saudara. Yang bukan saudara pun ngaku saudara. Tapi kalau kita nggak punya duit, saudara pun nggak ngaku saudara. Ibu-ibu ketawa, pasti pengalaman pribadi. Ya ngalamin begitu ya Bu ya. Memang kenyataan itu begitu. Nah, teman pun begitu. Tapi kalau pada saat kita susah, ini teman juga udah berteman sama kita. Saat kita juga senang, ini juga dia jadi teman kita. Itulah teman terbaik. Anda harus ingat. Jadi begitu Anda nanti sukses, ada banyak teman baru, itu bukan teman sejati Anda. Tapi ingatlah, teman-teman yang waktu kita susah dulu siapa? Cari mereka. Siapa tahu mereka belum sukses, kita bisa bantu mereka. Ini
beberapa hari yang lalu mama saya meninggal dunia. Jadi mama saya belum 7 hari. Sebetulnya hampir saya batalin hari itu ya. Cuma karena udah janjian sama Vera gitu ya. Dan tahun kemarin sudah booking sama Meta. Jadi saya udah wah enak nih ya kalau sampai batal gitu ya. Tetap saya datang juga. Itu teman-teman yang dulu dari SMP pergi sekolah jalan kaki bareng, dipalak bareng gitu ya, tahu ya dipalak bareng ya, kalau anak saya kecil tuh dipalak bareng gitu ya, sama anak-anak nakal gitu ya. Tapi saya paling berani keluarin obeng, yang lain lari saya maju gitu kan, antara berani atau bodoh saya juga nggak tahu gitu ya waktu itu. Nah, jadi eh, pengalaman gitu ya, berkelahi dan lain sebagainya itu begitu orang tua meninggal kemarin kan ada di Facebook dan lain sebagainya, mereka lihat dan mereka datang ke rumah duka. Aduh, itu senang sekali. Saya seperti ketemu berlian. Artinya teman yang sudah kurang lebih 30 tahun tidak ketemu. Mereka datang justru bukan saat saya misalnya diangkat jadi wakil dekan, diangkat jadi pejabat, diangkat jadi apa. Tapi mereka datang saat saya duka cita. Itulah menunjukkan saya, wah, saya setelah ini saya harus menemui mereka. Artinya apa? Ini teman-teman baik saya, teman-teman sejati saya. Nah itu saudara-saudara. Jadi kalau misalnya Anda sekarang susah, ada teman pada saat Anda senang, ada teman baik baru, yang baru, itu belum tentu teman baik. Karena Anda kondisinya lagi senang. Ingatlah teman-teman lama Anda, your old friend. Gitu ya. Jadi ingat itu, ingat mereka dan kalau perlu kita bantu mereka. Itulah persahabatan. Karena di hidup ini kita nggak bisa sendiri. Kita perlu teman. Kadang-kadang saudara-saudara ini kenyataan hidup, pengalaman pribadi juga. Teman itu bisa lebih baik daripada saudara. Bisa lebih menolong daripada saudara sendiri. Maka dari itu, hubungan baik dengan teman, dalam suka duka, Anda harus jaga itu.